Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung ya. Untuk saudara kita yang telah bersolawat kepada channel dakwah ini, semoga solawatnya, dukungannya menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah akan membalasnya dengan balasan yang terbaik. Begitu juga untuk seluruh viewer terkasihku, matur nuwun ya. Semoga selalu anti skip, anti download, dan bila mana berkenan silahkan di share link-link dari kajian ini sebagai bukti nanti bahwa kau telah mengambil bagian dalam menyampaikan dakwah ya, dalam berdakwah, dalam menyampaikan kajian, dalam menyampaikan penjelasan gitu ya. Silahkan mau diartikan apa saja. Jadi kamu sudah mengambil peran serta. Ambil gunting tuh. Ini mau Bapak gunting. Ini masih baru ini, persiapan ini karena aku akan menerjemahkan. Kemarin sudah pada habis. Dan juga untuk doa-doa baiknya aku ucapkan terima kasih ya. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Oke, alhamdulillah akhirnya kita masuk di penghujung. Aku nggak tahu nanti 15 menit, berapa menit ini 30. Aku nggak tahu apakah ini bisa selesai atau tidak. Ya kita mengalir aja, kalau bisa selesai alhamdulillah, kalau tidak bisa kita selesaikan besok ya. Harapanku sih hari ini bisa selesai ya. Oke, aku sudah menjelaskan diksi-diksi ya, yang itu perlu untuk dipahami secara khusus supaya nanti terjemahannya yang aku sampaikan kalian mengerti. Masobiha sudah aku jelaskan ya, itu adalah lampu, pelita, suatu yang menyala, penerangan ya. Terus najem itu ikut nujum, bintang ya. Terus setan sudah aku jelaskan. Rujum, rajem sudah ya. Jadi sudah lengkap, bumbunya sudah lengkap. Sehingga harapanku kalau aku nanti memasukkannya ke dalam terjemahan, kamu ngerti gitu ya. Oke, ini sekarang seri yang keempat ya. Seri yang keempat. Ini enggak tahu ya, aku perlu ini kamu ingat Le? Tak hapus ya, karena Bapak mau menerjemahkan. Tak hapus semua ya. Oke. Ini hapus semua. Wah. Ini kalau produk yang ini itu gampang dihilangkan. Kalau yang produk mana tadi? Ini sulit dia bilang. Ini harus ditekan. Ya, kualitas mungkin ya. Ini harus ditekan. Kadang-kadang nggak harus hitam dia kan. Nggak bisa bersih. Ya, memang harganya beda sih. Kalau orang Jawa bilang rupa nggawa rego, lain rupa membawa harga. Jadi lain-lain harga, lain rupa, lain kualitas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang aku ya, akhirnya kita masuk di penghujung dan semoga bisa diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Aku akan membacakan dulu surat Al-Muluk itu dari ayat 1 sampai nanti ayat kelima. Kalau kurang kita teruskan sampai yang ke-12. Agar kita tahu sebetulnya
substansinya itu apa yang mau disampaikan Gusti Allah Kang Maha Agung dalam firman-Nya yang diberikan Jibril, diajarkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan diwariskan kepada kita. Itu sebetulnya pesannya apa sih? Kontennya apa sih? Nah, itu kita perlu baca satu perikop kalau kita ngaji Alkitab tuh ya. Satu perikop harus kita baca. Nah, sehingga kita nanti bisa lihat logika kalimatnya kemana, terus terjemahan yang paling mendekati kebenarannya itu yang mana gitu ya. Oke. Buka Al-Qur'anmu. Itu kurang geser ke sini lampu anunya Nggak apa-apa itu kameranya. Kamu lain kali habiskan ya. Oh. Tapi nggak apa-apa. Oh. Takutnya apa sih yang kamera website ultra wide tetek bengek itu Bapak nggak ngerti. Tapi yang penting nggak apa-apa kan? Oke. Ya malum lah gaptek ya. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Muluk ya. Surat yang ke-67. Begini, langsung aja aku ke ke terjemahannya, nanti kalau ada masalah Arabiyunnya boleh kita diskusikan ya. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ala kulli syai'in qadir. Kuli, tiap-tiap segala sesuatu, ala kulli syai'in qadir, qadar ya, berkuasa. Kemudian yang kedua, yang menciptakan mati dan hidup. Jadi hidup, mati, hidup itu otoritasnya di tangan Allah ya. Untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan Dia maha perkasa, maha pengampun. Ya, ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, ya. Yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Ya. Ingat ya, sab'ah 7 itu jangan diartikan langit 1, langit 2, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, keenam, ketujuh. Enggak begitu ya. Seperti, dia kayanya bukan main, tuh hartanya dimakan 7 turunan itu enggak habis. Terus jangan dipahami turunan ke-1, turunan kedua, turunan ketiga, turunan keempat. Enggak begitu. Artinya hartanya banyak, warisannya banyak ya. Jadi 7 itu artinya banyak, tidak bisa langsung numerik ya. Yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis ya. Tidak akan kamu lihat segala sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih ya. Di sini dia menggunakan apa sini ya? Yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis ya. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan. Di sini menggunakan Rohman ya. Ya, Rohman itu menuju seperti hadis kemarin, Ar-Rahman ya, menuju kepada Allah ya. Ciptaan yang Tuhan yang Maha Pengasih di sini. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat segala sesuatu yang cacat? Ini penekanannya di ayat 3 nih. Ya. Di ayat 3. Di ayat 4, kemudian ulangi pandanganmu, ulangi. Sekali lagi dan sekali lagi. Jadi disuruh mengulangi kita. Ulangi pandang. Maksudnya perhatikan ini. Angkasa raya langit ini perhatikan. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat. Dan pandanganmu dalam keadaan letih. Artinya semua yang sudah disusun. Galaksi apa kok namanya. Galaksi Bima Sakti. Bumi, langit dan segala macamnya ini. Kita cari cacatnya sampai mata kita letih nggak ketemu, gitu loh, sempurna, gitu loh, ya, sempurna. Yang kelima, ini yang jadi masalah. Dan sesungguhnya telah kami hiasi langit yang dekat, ya, alhamdulillah.
tadi dapat apa masukan dari saudara kita yang ada di Jogja, dunia itu ternyata bisa juga diartikan dekat, ya, dunia, ya, dekat. Jadi itu polisemi, ya. Kalau dunia itu dekat, aku pernah dapat dengar dari seorang kiai, dunia itu artinya juga ketidakabadian. Itu dunia. Ya, ya tinggal bagaimana narasinya. Kalau di sini lebih tepat ya dekat itu ya, langit yang dekat. Makanya dunia ini tidak abadi, nanti akan selesai dan kita menuju ke akhirat gitu. Ya. Jadi dunia itu punya polisemi, ya. Kalau aku kemarin menerjemahkan ya dunia gitu aja, dan sungguh telah kami hiasi langit dunia gitu ya. Ternyata ini diterjemahkan langit yang dekat, dan dunia itu bisa juga diartikan dekat. Oke, tidak ada masalah. Dan kemarin juga aku bilang oke lah, tidak ada masalah, ya. Dengan bintang-bintang. Jadi dihiasi dengan bintang-bintang. Ini yang kita diskusikan kemarin tentang masobiha. Sudah terjadi penyempitan. Karena bintang-bintang itu najem atau nujum kalau jamak. Ya, sedangkan masobiha itu segala sesuatu yang bisa disebut pelita, menyala. Lampu, lentera gitu, ya, yang sudah aku jelaskan kemarin, ya, bukan hanya bintang, dia ini langsung diterjemahkan bintang-bintang, berarti sudah mengerucut, sudah mulai meleset 1 derajat. Meleset 1 derajat itu jangan kamu anggap enteng loh, ya. Misalkan gini, ya, ini ya, terus ini kamu melenceng 1 derajat mungkin di sini. Ini kan gini. Jadi kalau tarik terus ini berapa derajat ini melencengnya? Jadi jangan jadi ingat Yesus. Kalau kau setia pada perkara kecil maka engkau akan setia pada perkara besar. Nah, kalau kamu tidak setia pada perkara kecil, bagaimana kamu setia pada perkara besar? Seperti ini, jangan dianggap kecil. Dia mulai melenceng karena dia mulai langsung menafikan yang lain dari masobiha yang itu luas menjadi sempit bintang. Karena bintang-bintang itu masobiha tidak hanya bintang gitu loh, ya. Dia sudah mulai mengerucut, ya. Oke. Ini sekedar menjelaskan aja. Masobiha, bintang-bintang. Dan kami menjadikannya, dia domirnya itu kembalinya ke bintang-bintang, ya. Nanti kita lihat yang dari Pakistan itu nyanya kemana, ya. Kalau aku nyanya nggak ke bintang nyanya. Makanya salah meletakkan domir itu larinya kemana, arti bisa salah. Seperti aku bilang di surat Az-Zukhruf 61, wa innahu, sesungguhnya dianya kemana? Teman-teman yang sudah terdogma bahwa Kanjeng Nabi Isa akan turun lagi, hunya itu ke Isa. Kalau aku enggak, hunya itu ke Al-Quran. Sama seperti fi anjalnahu, tentang Lailatul Qadar itu, ya. Hati-hati. Oke, aku lanjutkan. Ya, jadi dia itu kami menjadikannya, nyanya itu dia langsung lari ke bintang-bintang, ya, sebagai alat pelempar setan. Jadi rujum itu diartikan dia pelempar, setannya itu tetap aja setan. Setan kemarin sudah aku jelaskan, ya, merusak karakter, yang merusak, ya. Dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Sudah nggak ada masalah itu. Yang jadi masalah adalah, benarkah alat-alat pelempar setan itu diterjemahkan gitu loh, ya. Sekarang coba kita kembali ke ayat 1 sampai 2 sampai 3 sampai 4. Sejalan nggak ini? Sejalan nggak? Ya. Dan aku bilang kemarin,
alat-alat pelempar setan, ya. Ngapain juga setan dilemparin di atas sana ya? Dia mau goda siapa? Orang di sana nggak ada manusia kok. Coba gimana logiknya? Ya, kan dia bilang begini. Dan sesungguhnya telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang dan kami menjadikannya bintang-bintang itu sebagai alat pelempar setan. Lah ngapain setan di sana, itu urusannya dia. Orang dia nggak ganggu kita. Coba. Kalau dipahami seperti itu gimana? Aku kan sudah bilang kemarin. Setan tuh dia kan tidak terikat oleh ruang dan waktu. Gak itu hujan, gak itu. Lihat ya. Dia sana goda siapa? Dia nggak goda siapa-siapa ya, biar memang di langit sana ada manusia yang harus dilindungi dari godaan setan sehingga setannya dilempar gitu. Kan jadi kacau terjemahannya. Ya, tolong ini perhatikan karena substansi ini yang aku ngomong. Jangan kamu tetap goblok aja. Ya. Nggak mengena, ya, nggak mengena kalau diterjemahkan alat-alat pelempar setan. Setan itu bermasalah kalau sudah dekat kita, goda kita. Kalau semua mau dia sendiri, biar sana. Kalau semua mau dia sendiri, dia bukan setan. Kan dia menjadi apa kemarin? Iblis. Lah dia di sana mau goda siapa? Kalau dipahami seperti itu. Jadi karakter dan personal itu beda. Di sini dia sudah memasukkan setan itu menjadi personal, maka jadinya terjemahannya begini. Kemarin aku sudah bilang setan itu ada dari jin, ada dari manusia. Jin, manusia, malaikat itu personal. Setan itu karakter. Bisa dari siapa saja. Cuman malaikat tidak bisa karena dia sudah diprogram tunduk patuh. Dia bukan makhluk alternatif. Jadi kalau ada malaikat taat sama Allah, kita nggak perlu heran ya. Jelas saja lu taat, lu itu memang diprogram taat, tidak punya alternatif. Kami ini yang berat. Kami ini makhluk alternatif. Mau dikasih otak, dikasih penglihatan, pendengaran, dikasih guru, dikasih kitab. Kemudian otaknya suruh bekerja. Kamu milih yang sudah kami siapkan 2 jalan. Mau jalan mana kamu pilih? Jalan yang baik, jalan yang buruk. Otakmu pakai. Kita disuruh begitu. Malaikat enggak, karena dia sudah diprogram lurus. Nah, setan itulah ketika kita terjerat dalam kerusakan-kerusakan, karakter setan itu yang ada pada kita, gitu ya. Di sini dia sudah menjadi personal. Jadi kalau ini kita kaitkan khususnya dengan ayat nomor 3, nomor 4, nggak nyambung. Ayat nomor 3, nomor 4 itu menjelaskan bagaimana kesempurnaannya Allah menciptakan langit, loh. Jadi nggak nyambung kok dia ngelempar setan. Bintang untuk ngelempar setan, nggak nyambung. Makanya aku bilang coba sih kita lihat nanti poinnya kemana. Coba ya kita ulangi lagi. Sudahlah, kita nggak perlu kesusu ya, orang nggak bersetoran aja kok ya. Kalau nanti ini selesai ya selesai, kalau nggak ya besok ya. Coba dengan hati yang tenang ya, yang tenang. Allah memperkenalkan dirinya dulu di ayat 1 ya. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu ya. 2 ini. Yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan dia maha perkasa, maha pengampun. Nah, masih memperkenalkan diri. Nomor 3 mulai masuk. Yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Terus Allah jelaskan lagi. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang. Jadi ciptaan Allah itu seimbang gitu loh. Ya. Yang kamu lihat tidak ada sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih, itu nggak ada yang tidak seimbang. Maka lihat, kita disuruh lihat sekali lagi. Adakah sesuatu yang cacat? Jadi Allah bilang, ini loh langit gue ciptakan ini sempurna nih. Lu gak percaya, lihat, mata lu lihat. Ada nggak kagak sempurna? Gitu loh maksudnya. Ya, dipertegas lagi di ayat keempat.
Kemudian ulangi pandanganmu, ulangi. Sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya, jadi dijamin, niscaya pandanganmu kembali kepadamu tanpa menemui kecacatan. Langit itu tidak ada cacat dalam keadaan letih. Artinya sampai capek kita ngelongok, mana sih ini cacatnya ini langit ini. Nggak ketemu. Nah, terus nanti di ayat 5 dihubungkan dengan alat melempar setan. Ya nggak nyambung. Sudah aku bilang tadi, di sana setan mau goda siapa? Kalau setan dipahami personal, mau biarin aja urusan setan itu dilempar-lempar. Kalau dia nggak goda kita, biarin aja. Karena terjebak setan itu dikiranya personal di sini. Kesalahan pertama, setan dikirain personal. Kesalahan kedua, nggak nyambung. Konteksnya nggak nyambung. Ayat 3 dan 4, ayat 1 2 Kanjeng Gusti Allah Agung memperkenalkan dirinya. 3 dan 4 dia mulai masuk. Ini loh, gue ciptain ini gue ciptain ini sempurna nih. Sekarang mata lu buka. Lihat mana yang cacat? Mana yang cacat? Ada nggak yang cacat? Sampai mata lu letih, lu kagak menemui kecacatan dalam ciptaan langit ini. Terus tiba-tiba di ayat 5-nya lempar-lemparan setan. Nyambungnya di mana? Nggak nyambung. Supaya nyambung nanti aku kasih tahu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Coba kita lanjutkan ke ayat ke-6. Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Nggak ada masalah. Ketujuh, apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan sedang neraka itu membara. Oke, nggak ada masalah. Hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu? Ya. Yang ke-9, mereka menjawab, benar, sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya dan kami katakan Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar. Ya. Ke-10, dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Ke-11, mereka mengakui dosanya, tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala. Yang ke-12, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan pahala yang besar. Pertanyaanku, dari ayat ke-6 sampai ke-12, mereka itu siapa? Siapa mereka itu? Ayat itu sudah nggak ada hubungannya dengan langit. Dia berbicara dalam suasana yang baru. Langitnya itu sudah selesai di ayat 5 tadi itu. Maka mereka yang dimaksud itu kamu kembali ke ayat berapa? Kalau nggak 2, 3. Sebentar. Ayat 2. Yang mana dikejelaskan yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Itu loh. Jadi yang diuji itu mereka yang ke neraka itu yang tidak lolos diuji, yang itu dijelaskan pada ayat 2. Jadi ayatnya itu connect, ya. Pertama Allah 1-2 memperkenalkan dirinya, ya. Kemudian ditegaskan Allah akan menguji kamu, ya, menguji kita maksudnya. Baru yang ketiga, lihat ini, aku ciptakan ini. Semua ini sempurna. Lihat ada yang cacat nggak? Ada yang tidak sempurna nggak? Masih belum mantap. Ayat keempat. Ulangi lagi, coba ulangi, lihat ada yang sempurna nggak? Gitu. Baru ditegaskan nanti ayat kelima. Cuman masalahnya kalau itu diterjemahkan melempar setan, ngapain lempar di setan? Nah, setan dari sana ya biarin aja. Yang kedua nggak nyambung.
Ya, nggak nyambung. Kenapa sih setan kok dilempari ayat itu? Coba. Kan jadi kita tanya, memangnya setan ngapain dilempar? Setan goda manusia, memangnya di sana ada manusia? Nggak nyambung, ya. Nah, berikutnya itu mulai yang ini. Kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Mereka itu dijelaskan ayat ke-6 sampai ke-12 tadi. Yaitu orang-orang yang diuji. Tentunya yang masuk neraka yang nggak lolos uji gitu loh ya. Nah sekarang masalahnya supaya nyambung itu gimana Gus Beti? Ayo kita selesaikan. Berapa jam tuh? 25 ya, semoga bisa selesai. Ada 5 menit. Suara bakso masuk tuh. Ada penjual bakso. Ya dimaklumi lah ya. Bisanya memang begini ya, apa yang bisa kita lakukan kita lakukan. Allah itu tidak menuntut yang berlebih kok. Ya studionya masih begini, ya sudah kita lakukan aja ya. Siapa tahu nanti ada rezeki bisa bikin studio yang memang studio ya. Kalau ini kan enggak. Kemarin nanti ada suara burung power kita dari Malang tahu ya karena masuk ke sini. Kang Mas apa yang dari Gadang itu ya. Kok Gadang? Malang. Ya. Kalau Gadang itu Malang sana, dia Malang sini, Kedung Kandang. Sekarang aku terjemahkan begini. Kamu bacakan deh, Bapak. Ini ya yang atas ya. Lihat mana? Iya, iya. Nanti kalau dalam kurung, bilang dalam kurung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Dan sungguh tulisannya jelek ya, tolong diperhatikan. Telah kami hiasi ini baru ini khusus untuk saking pentingnya ini. Terus telah kami hiasi langit yang dekat ya. Langit dunia bisa, langit yang dekat bisa karena dunia juga artinya dekat ya. Aku pilih apa ya? Langit dunia. Oke lah, langit yang dekat supaya lebih familiar ya. Di sini aja ya. Langit yang dekat. Oke? Dengan sebentar. Dengan lampu masobi yang kemarin ya, yang masobihan ya. Lampu-lampu, terus dalam kurung. Lihat ini dalam kurungnya, apa yang menyala di atas langit? Sebutkan deh satu-satu. Lihat ini. Matahari, nggak langsung ke bintang dia. Terus ini tinggal nanti mana yang cocok. Apalagi Le? Bintang. Nah. Apalagi Le? Nah, sini nggak nampak Le? Atau digeser sini aja ya? Komet. Apalagi deh? Meteor. Tutup kurung. Gue ngaji ini tuh perlu waktu banyak karena gue perlu kepastian komet meteor itu sama kagak sih? Ternyata kagak sama, maka gue tulis komet meteor gitu. Oke, terus dan kami ini K besar ya. Dan kami
Lihat ini, hati-hati. Lihat ini ya. Ini ada domirnya ya. Hu ya. Ini ya, bukan. Arubiyunnya apa lainnya itu apa ya? Arabnya apa itu? Ada di situ. Dan kami menjadikannya sebentar. Ha ya, bimasobiha. Bimasobiha lampu-lampu sudah ya. Waja'alnaha ya. Waja'alnaha rujumul itu ya. Oke, dan kami apa? Sebentar. Dan kami menjadikannya wajah ini ya. Waja'alnaha. Kemana itu nyanya? Dan kami menjadikan ya. Ini masalahnya. Nyanya ini masih nampak situ ya. Nyanya ini kemana nanti? Maka aku dalam kurung apa le? Lah apa? Nah lihat itu. Aku ke langit-langit. Langit itu. Jangan lupa, pembicaraan kita itu ini loh. Maka domirnya ini lari ke sini. Ke langit, kita berbicara langit. Di ayat 2 dan 3, 3 dan 4, langit ini loh. Ada nggak yang cacat? Aku sempurnakan bikin ini. Jadi nyanya ini larinya ke langit. Ini yang aku bilang, salah menisbahkannya, maka salah pengertian. Udah 30 menit. Yang dilakukan, besok kita komparasi, nggak bisa di sini, oleh ulama dari Pakistan kemarin, insya Allah di ini seri keberapa tadi? Keempat, seri kelima ya. Dia salah menisbahkannya. Nyanya ini dinisbahkan kemana? Tidak ke langit. Kalau aku ke langit. Karena objek pembicaraan kita itu ini loh, nggak kemana-mana. Nih, yang Allah suruh lihat, yang Allah bikin. Ini aku bikin sempurna nih. Ini lu lihat nih, ada yang cacat enggak ini? Sudah. Ulangi lagi, lihat lagi. Sudah, ada cacat enggak? Sampai mata lu letih lu kagak nemui kecacatan. Itu loh. Ini menjadi titik pembicaraannya. Bukan kemana-mana, maka domirnya itu harus kembali ke sana. Nih. Kembali ke sini. Gitu loh. Oke, langit-langit itu terus lihat ini sebagai alat. Ini agak sulit ini. Alat melempar. Alat-alat pelempar. Lihat ini. Alat-alat pelempar. Buka kurung. Sebentar. Nggak bisa tekstual ini memang. Red. Pelindung bumi. Tutup kurung. Oke. Terus. Dari setan. Lihat ini ya, setan. Masih nampak sini deh. Enggak, sebentar. Dari setan. Siapa setan itu? Karakter atau buka kurung ya? Karakter atau personel? Lihat ini. Kerusakan berarti karakter, bukan personel. Tutup kurung. Oke. Lanjut. Dan kami. Nah, ini sudah nggak ada hubungannya. Ini kembali ke ayat 2 nanti ya, ke ayat 2 tadi. Ini sudah selesai di sini urusan tentang langit-langit itu. Ini tentang ayat kedua. Nanti ini kembalinya ke ayat kedua, nanti tak jelaskan. Dan kami sediakan
bagi mereka buka lorong red yang diuji ternyata buruk amalnya. Nah, ini dia penjelasannya. Yang diuji buruk amalnya atau ternyata buruk amalnya. Terus sesuai ayat kedua. Titik sesuai ayat kedua. Artinya kembalikan ke ayat kedua yang aku bilang tadi, yang orang diuji tadi. Ya. Jadi ini kembali ke ayat kedua merekanya ini. Ya. Oke, ayat kedua. Terus? Oke. Tutup kurung. Ayat kedua. Yang akan bersesuaian dengan ayat 6 sampai 12 yang aku baca tadi. Tutup kurung. Terus? Azab neraka yang menyala. Selesai. Ya, ini terjemahanku. Ya, ini sudah masuk asar ya. Sudah takhrim sebentar lagi. Mau masuk asar sebentar, minum dulu. Aku jelaskan. Maka besok kita lihat komparasinya dengan yang terjemahan dari ulama Pakistan, ya, di mana bedanya. Tapi ada samanya. Kami sama-sama tidak mengatakan ada pernyataan Al-Quran bahwa bintang itu sebagai pelempar setan. Nggak ono. Ngawur gue. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau sudah gini, ya, nanti ini bisa aku nganu lagi. Kalau kita sudah paham, tanda kurungnya ini dibuang nggak apa-apa. Besok kita kaji yang tanda kurungnya sudah dibuang, dia lebih praktis, ya. Gini, aku jelaskan. Tadi kan Allah di ayat pertama memperkenalkan dirinya. Masuk ke ayat kedua juga begitu, masuk ke ayat ketiga, ya, yang dia akan sebentar, ya, masuk ke ayat ketiga, dia sudah mulai menjelaskan tentang penciptaan langit, ya, langit, ya. Lalu dia juga mengatakan, cobalah lihat mana sih yang nggak seimbang itu yang mana, gitu, ya. Ayat keempat, coba kamu lihat lagi, ada yang nggak seimbang? Sampai matamu letih, kamu tidak melihat ketidakseimbangan. Jadi Allah menciptakan langit sempurna, ya, sempurna. Nah, setelah itu Allah nyatakan, dan sesungguhnya telah kami hiasi langit yang diciptakan itu, yang dekat itu, dengan lampu-lampu. Lampu-lampu itu apa? Ya, kamu lihat ada matahari, ada rembulan, ada bintang, ada komet, ada meteor, ya. Dan kami menjadikannya langit itu. Nah, kalau aku kan nggak menyempit. Kalau yang ulama Pakistan, dia langsung menyempit ke bintang-bintang. Kalau nggak, aku paparkan dulu. Ada matahari, ada rembulan, ada bintang, ada komet, ada meteor. Dan kami menjadikannya, itu mana? Ke langit ini, ya. Langit, ya, lihat itu langit-langit itu sebagai alat-alat pelempar, ya. Pelempar apa? Untuk melindungi bumi dari kerusakan, dari setan kerusakan. Dan kami sediakan, nah ini nggak ada masalah, ya. Tapi aku nggak apa-apa, aku terjemahkan. Dan kami sediakan bagi mereka itu kembali ke ayat 2 tadi, atasnya yang diuji, ya, yang buruk amalnya, yang akan bersesuaian dengan ayat 6 sampai 12, yaitu disediakan apa? Azab neraka yang menyala-nyala. Jadi, ya, di ayat 3
ayat 4 itu Allah menyatakan bagaimana kesempurnaan langit ini, ya, sudah dibikin sempurna tanpa cacat. Suruh lihat lagi ada yang cacat enggak, sampai mata mulut enggak ada yang cacat. Lalu langit itu digunakan untuk melindungi bumi. Ngerti enggak kamu? Jadi penciptaannya yang sempurna ini dengan keseimbangannya di langitnya itu juga digunakan untuk melindungi bumi. Gitu loh. Kalau aku tunjukkan gambarnya ini kamu langsung ngeh. Karena ini sains. Ya. Ini sains. Bukan ramal-meramal. Ya, tapi ya nggak apa-apa, kita hormati ya. Namanya juga kan apa namanya? Ini loh. Nih. Paham kamu? Aku ngerti, cuman secara global karena aku tidak begitu menguasai tentang ilmu bumi antariksa. Dulu aku dapat mata kuliah ilmu bumi antariksa. Ini kamu ngerti kan yang aku maksud? Kamu ngerti kan kenapa aku suruh kamu setel lagunya Black Brothers tentang hari kiamat? Di sana ada bintang jatuh. Kamu ngerti kan kenapa aku buka dulu wawasan antropologis budayanya? Sejak zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru, bintang jatuh itu sudah ada. Dan kemudian itu ada apa itu, Le? Ada apa coba? Dan itu mengkontaminasi para mufasirin kita dalam menafsirkan dan menerjemahkan Al-Quran. Memang kalau orang-orang yang baru masuk, pewer-pewer yang baru masuk, nggak ngerti dia bilang kajian ini kok bulet ya, muter ke sana muter ke sini. Iya mas, di sini itu kajiannya holistik supaya nanti kalau ngerti itu benar-benar paham ngertinya. Ini sebetulnya menceritakan tentang langit yang sempurna itu juga untuk melindungi bumi kita, sehingga kalau aku nggak tahu apa yang disebut komet, apa yang disebut meteor, kalau ini jelas enggak. Kalau ini sampai masuk ke lintasan orbit bumi, mampus kita. Ini belum. Ya, kemungkinan ini bintang, komet, meteor, mana yang masuk? Yang begitu sebelum menyentuh bumi, dia dicampakkan di apa namanya? Sebentar. Dicampakkan, dilemparkan ya dirujum ya, dirujum sehingga dia tidak mendekati bumi. Yang katanya para pakar, begitu benda angkasa itu masuk ke lapisan langit yang ada apanya, aku nggak ngerti, ada atmosfer atau ozon itu yang membakar sehingga dia tidak sampai menyentuh bumi. Ya memang pernah sih dalam suatu kasuistis itu di Arizona atau di mana begitu dia nggak habis terbakar, menghempas bumi. Gitu loh. Lah kalau misalkan yang ini yang menghempas, ya wes bubar wes. Selesaikan sekarang. Kalau kamu tahu nanti malam ini menghempas, ya, ini akan masuk ke lintasan kita, bukan menghempas. Ini masuk, ya maksudnya yang menghempas juga ya. Dan langit ini tidak mampu merujum, tidak mampu mencampakkan, gitu ya. Jadi kan gini, begitu benda itu mau masuk dalam ruang kita, itu sama langit dicampakkan, ya, dihempaskan supaya tidak menyentuh bumi. Meskipun ada kasuistis ya, seperti di Arizona itu atau di tempat lain itu kawahnya berapa gede itu. Itu masih yang katanya pakar itu masih belum, yang ukurannya relatif lebih kecil. Ya kalau sampai ini. Ini apakah langit kita masih bisa menahan, masih bisa menghempaskan ini supaya tidak menyentuh bumi? Ya, jadi di situ kita tahu ya bagaimana kuasanya Allah dan bagaimana mudahnya Allah kalau gregetan ini manusia ini bajingan brengsek semua ini nggak mau taat ya. Misalkan gue jadi bosnya gitu, sudahlah, gue dikasih wewenang gitu, gue hempaskan ini, selesai. Itu yang jahat-jahat itu sudah adzan ya.
Gitu, ya. Oke. Jadi ngerti ya maksudku ya? Aku nggak perlu menjelaskan, tapi setelah aku tunjukkan ini kamu mengerti maksudku. Jadi Allah itu ya menciptakan langit ini secara sempurna. Kita suruh ngecek ada enggak yang tidak sempurna, sampai mata kita letih, kita tidak menemukan kecacatan, dan langit itu digunakan untuk mencampakkan setan-setan ya, hal-hal yang bisa menimbulkan kerusakan bagi bumi tempat kita hidup. Gitu loh maksudnya. Jadi nyambung dia, bukan terus melempar setan, setan dilempar. Jadi dia nyambung, menciptakan langit, disuruh kita untuk memeriksa mana ada yang catat atau enggak, sampai kamu letih enggak, terus dinyatakan langit itu akan melindungi kamu, akan mencampakkan benda-benda yang masuk ke bumi, yang akan menimbulkan kerusakan sehingga tidak terjadi kerusakan di bumi. Nyambung gitu ya. Kalau masalah yang ini kami sediakan ini bagi mereka, ini nanti di ayat 2-nya ya. Oke. Ini dulu ya, karena waktunya juga sudah mepet. Ini aku harus sholat asar ya. Aku bacakan lagi supaya kamu ngerti. Oh iya. Apa leh? Di sini nampak leh Mas Ian? Quran surat Al-Muluk ya. 67 ya. Al-Muluk 67 ayat 5 ya. Ini terjemahannya ya. Nih ya, aku bacakan lagi. Dan sungguh telah kami hiasi langit-langit yang dekat dengan lampu-lampu, yaitu matahari, rembulan, bintang, komet, meteor, dan kami menjadikan langit ya, ini langit-langit itu ya, sebagai alat-alat pelempar. Untuk melempar untuk apa? Untuk melindungi bumi dari kerusakan, dari setan, kerusakan. Dan kami sediakan bagi mereka, ke ayat 2 ya, yang diuji tidak bagus amalnya ya, dan sampai nanti seterusnya ke 12. Itulah ya. Oke. Mohon maaf karena sudah mepet waktunya, maka kita sudahi dulu. Insya Allah besok kita komparasi dengan terjemahannya yang dari Pakistan ya. Nah, ini kamu bingung ini. Aku kasih guiding, tolong cari di YouTube ya. Ini besok akan aku jelaskan. Cari di YouTube, ketik Ade Manuhutu Virgo ya. Ade Manuhutu lagu Virgo di YouTube. Kamu dengarkan dulu lagu itu, besok aku jelaskan. Nah, ini kalau makanya kalau baru masuk ke sini dengari dulu. Jangan terus komentar yang kamu sendiri sebetulnya tidak tahu kenapa metodologi kajiannya kok seperti ini. Seperti ini bingung. Lah kok suruh mendengarkan lagu Ade Manuhutu ada apa? Ya lihat aja besok ada apa. Seperti kemarin lagunya Black Brothers ada apa? Sekarang kamu tahu kan? Bintang jatuh. Sebelum jatuh ke bumi dihabisi sama langit. Supaya kita tidak masuk atau supaya kita terhindar dari setan, dari kerusakan. Gitu. Oke. Aku berdoa untuk kalian semuanya, semoga selalu dalam berkah Gusti Allah yang Maha Agung, rezeki yang banyak, yang barokah ya, dan semoga kita sehat selalu ya. Oke, Anda setuju dengan kajian di sini silakan like, Anda tidak setuju silakan dislike dan angkat kaki dari sini, cari channel lain yang menurut Anda cocok ya. Oke, itu dari aku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.